Kita akan kembali lanjutkan perbincangan pemirsa. Bang Daniel, kalau tadi Bang Ciko mengklaim yang paling pas untuk bisa melanjutkan program dari Pak Joko Widodo ya Pak Ganjar. Karena soal visi misi bukan hanya selaras, bukan hanya sejalan, tapi juga ada percepatan di sana. Belum lagi ada program-program kartu-kartu yang juga ini merupakan, kalau kita lihat ini merupakan salah satu program saktinya Pak Jokowi yang juga nanti akan dilanjutkan oleh Pak Ganjar. Sementara dari kubu 02, Bang Daniel, Pak Prabowo, apa yang membuatnya berbeda dan apa yang membuat kubu 02 ini mengklaim juga bahwa Pak Prabowo lah yang paling memang akan meneruskan program kerja dari Pak Jokowi. Bang Daniel, silakan. Mbak Putri, Pak Prabowo sejak awal ketika memutuskan menjadi calon presiden, beliau sampaikan kepada Presiden Jokowi untuk izin maju menjadi capres. Kuncinya beliau selalu sampaikan beliau hanya akan maju menjadi calon presiden apabila diizinkan oleh Pak Jokowi. Dan faktanya memang Pak Jokowi mempersilahkan. Kenapa beliau izin ke Pak Jokowi? Karena memang Pak Prabowo adalah menteri Pak Jokowi. Karena kalau kemudian beliau maju menjadi capres, tentu sedikit banyak itu pasti mempengaruhi kinerja pemerintahan karena Pak Prabowo akan ikut bertarung di kompetisi Pilpres. Tapi kemudian Pak Jokowi memberikan restu, kemudian Pak Prabowo memutuskan maju. Itu pertama dulu. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo tidak dalam posisi berusaha sama dengan Pak Jokowi. Tapi Pak Prabowo menempatkan Pak Jokowi sebagai seorang yang perlu ditiru, perlu dipelajari, perlu diikuti hal-hal yang baik. Pak Prabowo selalu bilang kalau terkait dengan banyak kepemimpinan, model kepemimpinan baik itu terkait dengan kebijakan dan gerakan politik, beliau terus terang harus banyak belajar dari Pak Jokowi. Jadi Pak Prabowo menghormati sepenuhnya Pak Jokowi sebagai orang yang pantas diikuti dan dipelajari. Jadi Pak Prabowo sama sekali tidak berusaha merasa lebih hebat atau akan bisa lebih hebat dan sebagainya. Jadi sepenuhnya beliau ingin belajar model kepemimpinan dan sebagainya. Sehingga apa yang beliau lakukan hari ini tentu adalah ingin melanjutkan model kepemimpinan dan program-program Pak Jokowi yang baik, mengakselerasi program-program Pak Jokowi yang baik. Nah, itu yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo. Pun demikian dengan kepemimpinan presiden sebelumnya, baik itu Pak SBY, baik itu Bu Megawati, baik itu Gus Dur sampai dengan Bung Karno. Pak Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan program-program baik yang sudah dimulai oleh para presiden tersebut. Misalnya ya, Pak Jokowi sudah memulai banyak agenda pembangunan infrastruktur, sudah memulai banyak pembangunan irigasi, sudah memulai membangun pondasi ekonomi. Nah, hari ini Pak Prabowo ingin menyempurnakan, melanjutkan semua program-program itu, plus Pak Prabowo ingin mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia. Itulah kenapa salah satu program unggulan Pak Prabowo itu adalah makan gratis anak sekolah dan pesantren. Kenapa? Karena program tersebut adalah program yang bisa mengakselerasi tingkat kesehatan anak-anak kita di masa depan dan bisa meningkatkan sumber daya manusia anak-anak kita di masa depan. Selain itu juga mempunyai dampak ekonomi yang luar biasa, baik itu untuk UMKM, baik itu untuk petani, baik itu untuk peternak dan nelayan. Kenapa? Karena 82 juta sasaran makan gratis itu secara otomatis punya dampak ekonomi yang luar biasa. Selain itu juga di masa depan itu akan berdampak terhadap kualitas manusia kita.
Nah, ini yang jadi fokus Pak Prabowo. Selain tentu gizi, susu untuk ibu hamil agar kemudian masa depan kita juga lebih baik. Selain itu juga fokus Pak Prabowo adalah mengakselerasi program-program pembangunan ekonomi kredit untuk perempuan. Karena Pak Prabowo punya komitmen keberpihakan yang tinggi terhadap perempuan. Perempuan harus menjadi subjek ekonomi, bukan lagi jadi objek ekonomi. Karena faktanya kemiskinan di Indonesia yang paling banyak menjadi korban kemiskinan itu adalah perempuan dan anak. Nah, inilah kenapa Pak Prabowo ingin mengakselerasi pendekatan-pendekatan pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, dan ekonomi sekaligus. Nah, ini adalah next step dari apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Baik. Jadi Pak Prabowo belajar dari Pak Jokowi yang baik-baik dan banyak sekali yang baik-baik itu, kemudian melakukan step-step berikutnya dari langkah-langkah yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Kira-kira begitu, Mbak Putri. Baik, Bang Daniel. Mas Adi semuanya mengatakan, dua-duanya Bang Ciko, Bang Daniel mengatakan melanjutkan apa yang sudah dimulai, langkah-langkah dari Pak Joko Widodo. Kemudian juga memperbaiki. Kalau Bang Ciko mengatakan akan mempercepat, sementara Bang Daniel mengatakan akselerasi. Bagaimana melihat duanya ini? Ya, sebenarnya kalau bicara tentang siapa yang paling Jokowi di antara pendukungnya Pak Ganjar dan Pak Prabowo dalam konteks melanjutkan visi misi, saya kira tak ada bantahan apapun karena kubu Prabowo dan Ganjar sama-sama ingin melanjutkan semua hal, termasuk proyek-proyek mercusuar yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya kira dalam konteks itu tak ada yang bisa membantah, Putri, bahwa misalnya dalam konteks Pak Ganjar ini adalah orang yang dulu di-endorse oleh Pak Jokowi untuk maju di 2024, nggak ada bantahan apapun. Termasuk soal tak ada yang bisa membantah kedekatan antara Jokowi dan Pak Prabowo sejak lama, antara Menhan dan Menteri itu juga tidak bisa ada yang membantah. Jadi dalam konteks itulah kemudian keributan-keributannya dalam tanda kutip masih bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Nah, cuman memang yang kemudian menjadi ramai, saya selalu membaca konteks ini terkait dengan konteks Pilpres 2024. Karena kalau tidak mendapatkan dukungan politik dari Pak Jokowi di 2024, ada kesan, ada keyakinan bahwa pemilih Pak Jokowi itu akan berkurang. Tentu akan lebih mengarah kepada mereka yang secara terbuka didukung oleh Pak Jokowi. Ini yang sepertinya sedang dilihat betul. Kalau dulu misalnya ketika Gibran berdampingan dengan Pak Prabowo, muncul eksposisi yang cukup luar biasa bahwa akan terjadi migrasi besar-besaran di antara kubu pendukung Pak Jokowi ke Prabowo Subianto, kan begitu. Tak lama kemudian muncul semacam narasi politik yang cukup kuat bahwa hanya Pak Prabowo lah yang kemudian paling sangat Jokowi dibandingkan dengan yang lain. Itu dalam banyak hal tentu sangat merugikan bagi kubunya Ganjar. Karena banyak loyal voter, strong voternya Pak Jokowi, non PDIP dan P3, itu tentu mengikuti kemana kecenderungan politik Pak Jokowi yang lebih kepada Pak Prabowo Subianto. Dan pada saat yang bersamaan ketika kubu Ganjar misalnya aktif mengkritik Pak Jokowi soal politik dinasti, tentang MK-MK, tentang indeks demokrasi, ini memang tidak kondusif suasana politiknya. Karena mengkritik Jokowi di tengah approval rating yang tinggi, inilah yang kemudian akan membuat feedback yang agak kurang baik terhadap pendukungnya Pak Ganjar Pranowo. Dalam konteks itulah sebagai bagian dari strategi komunikasi politik kepada publik, khususnya ke pendukung Pak Jokowi, bahwa kita lihat misalnya narasi politik seminggu 2 minggu ini dari pendukung Pak Ganjar Pranowo bahwa sebenarnya Ganjar itu adalah replika, Ganjar itu adalah orang yang di belakangnya adalah Pak Jokowi. Yang diperebutkan adalah mereka-mereka di belakangnya Pak Jokowi, pendukungnya Jokowi, yang masih sangat mungkin akan mengubah pilihan politiknya di 2024, Putri. Saya kira di situ konteksnya. Kalau soal visi misi, proyek mercusuar ya, saya kira semua partai pendukungnya Pak Jokowi akan melanjutkan itu semua. Even PKB sekalipun juga akan melanjutkan. Sekalipun PKB itu sudah tergabung dalam koalisi perubahan. Tapi bagaimana dengan visi misi yang seperti itu disampaikan oleh pasangan 03? Apakah kemudian cukup kuat bisa menahan migrasi pemilih? Tapi nanti mungkin Mas Adi bisa berikan pandangan soal ini. Termasuk juga di tengah kemudian saling klaim siapa yang menjadi paling Jokowi. Ini kita lihat ada beberapa kejadian di lapangan yang rasanya menunjukkan kepada kita bahwa Pak Jokowi ini semakin berjarak dengan pasangan 03. Tapi nanti kita akan sajikan kabar-kabarnya tentunya setelah jeda berikut ini. Kami sudah kembali.